Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nur Anida, NIM 7211419022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Sumber daya komputer bukan hanya yang terdapat di atas meja Anda, tetapi juga meliputi peranti keras dan peranti lunak, serta file-file yang Anda akses melalui sebuah jaringan. Sumber daya komputer yang Anda pergunakan seringkali terhubung dengan komputer Anda melalui sebuah jaringan. Saat mempelajari bab ini, tempatkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam standar, kecepatan, dan biaya pada perspektifnya. Jangan terlena dengan melihat bahwa ini hanyalah sejarah yang harus dipelajari untuk menghadapi sebuah ujian. Standar teknologi informasi selalu berubah. Perusahaan yang dapat melihat ke masa depan dan memanfaatkan perubahan adalah perusahaan yang akan mampu tetap hidup dalam perekonomian dewasa ini. Selanjutnya, peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe. Komponen-komponen utama komputer. Komponen utama komputer ada 6, yaitu prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat input, alat output, dan multimedia. Yang pertama, prosesor. Prosesor adalah tempat pemrosesan data yang bertugas untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Yang kedua adalah memori. Memori adalah ruang penyimpanan primer. Memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard, dan data dalam memori akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ada 2, yaitu ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Lalu ada input device atau data yang diterima dari manusia yang mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Selanjutnya ada output device. Output device adalah suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Multimedia. Multimedia adalah evolusi utama alat input dan output, di mana dengan adanya alat input dan output ini akan menjadikan sebuah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh yaitu informasi yang dapat bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai dengan foto, gambar, atau video. Oke, yang selanjutnya yaitu terdapat gambar-gambar alat komputasi pribadi, di mana alat-alat komputasi pribadi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua, telepon seluler cerdas, dan yang terakhir adalah jaringan rumah. Peranti lunak sistem atau sistem software. Sistem software ini menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Selanjutnya terdapat peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai dapat diprogram sebelumnya untuk penghitungan pajak, akuntansi untuk penggajian, penyusutan aset tetap, dan banyak transaksi-transaksi bisnis lainnya. Keuntungan dari peranti lunak siap pakai ini adalah yang pertama, peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Bisnis tidak harus menggunakan programmer untuk mengembangkan
selama 6 bulan. Dan yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Selanjutnya terdapat peranti lunak aplikasi khusus. Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus-kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak kebutuhannya. Selanjutnya ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhirnya membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas pekerjaannya. Faktor-faktor yang membuat pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri adalah kecepatan kapan aplikasi tersebut dibutuhkan. Selanjutnya terdapat komunikasi dan koneksi publik. Komunikasi, kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat dari ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Koneksi publik, seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika salurannya tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung, sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat diandalkan. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps atau 56.000 bit per detik. Protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi dan saluran berlangganan digital menjadi standar untuk mengirimkan data pada kecepatan 1,5 hingga 32 Mbps. Selanjutnya ada modem kabel. Modem kabel adalah modem yang tersambung melalui kabel koaksial yang umumnya digunakan untuk menerima siaran televisi kabel. Modem kabel biasanya mencapai kecepatan 2 Mbps, akan tetapi kecepatan yang sebenarnya terkadang hanya 512 kbps. Saluran pribadi, suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Istilah saluran sewaan atau leased line dan saluran khusus atau design line juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditujukan untuk Anda gunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Saluran pribadi maya atau virtual private network. Saluran pribadi mahal biayanya, paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Selanjutnya terdapat komunikasi jaringan, di mana International Organization for Standardization atau www.iso.org didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection yang sering disebut dengan OSI bagi koneksi-koneksi jaringan. Dan yang terakhir terdapat jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan di sini terdiri dari 4, yaitu jaringan area lokal atau local area network. Yang kedua, jaringan area metropolitan atau metropolitan area network. Yang ketiga, jaringan area luas atau wide area network. Dan yang terakhir adalah internet. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai bab 5. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan selalu tonton video saya di channel YouTube Akuntansi B 2019. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.